Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah pengantar ilmu pendidikan, mahasiswa pendidikan kimia tahun 2020 Universitas Mula Warman. Anggota dari kelompok 11 ini terdiri dari Bagus Akmaluddin Nabil, Muhammad Khairul, dan Noni Khaisa Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus. Saya akan menjelaskan pengertian dari pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Tujuan pendidikan karakter adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Pengertian pendidikan karakter menurut para ahli. Pertama, Thomas Likona. Menurut Thomas Likona, pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Kedua, John W. Sandrock. Menurut John W. Sandrock, karakter education adalah pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan langsung kepada peserta didik untuk menanamkan nilai moral dan memberikan pelajaran kepada murid mengenai pengetahuan moral dalam upaya mencegah perilaku yang dilarang. Yang ketiga, menurut Elkin, pengertian pendidikan karakter adalah suatu metode pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mempengaruhi karakter murid. Dalam hal ini terlihat bahwa guru bukan hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga mampu menjadi seseorang teladan. Kali ini saya Muhammad Khairul akan menjelaskan mengenai tujuan dari pendidikan karakter. Jadi, dalam konteks pendidikan, pendidikan karakter adalah usaha yang sadar yang dilakukan untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi yang positif dan berakhlak mulia. Nah, sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya dari pendidikan karakter ini itu untuk membentuk masyarakat yang tangguh, lalu kompetitif, berakhlak mulia, punya moral, bertoleransi, gotong royong, punya jiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasarkan pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga dijiwai oleh ideologi Pancasila. Menurut Kemendiknas, tujuan dari pendidikan karakter adalah pertama itu adalah mengembangkan potensi nurani atau kalbu atau afektif peserta didik sebagai warga negara yang memiliki nilai-nilai luhur budaya dan karakter bangsa. Yang nomor dua itu adalah mengembangkan kebiasaan berperilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai universal dan tradisi bangsa yang religius. Yang ketiga itu adalah menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai penerus bangsa. Yang keempat ada mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Yang kelima atau yang terakhir adalah mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan yang aman, jujur, kreatif, dan bersahabat. Pada slide selanjutnya, bisa kita lihat di sini ada 18 nilai-nilai dalam pendidikan karakter menurut Dignas. Mulai tahun ajaran 2011, seluruh tingkat pendidikan di Indonesia harus menyisipkan pendidikan berkarakter tersebut dalam proses pendidikannya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat 18 nilai-nilai dalam pendidikan karakter menurut Dignas. Yang pertama, religius. Religius merupakan sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, serta toleran dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, jujur. Jujur merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 3. Toleransi.
merupakan sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 4. Disiplin. Disiplin adalah perilaku yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 5. Kerja keras. Kerja keras adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 6. Kreatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 7. Mandiri, merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 8. Demokratis, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. 9. Rasa ingin tahu, merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya. Yang ke-10, semangat kebangsaan. Yang ke-11, cinta tanah air, merupakan cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Poin ke-12, menghargai prestasi. Ke-13, bersahabat atau komunikatif. 14, cinta damai. 3 poin ini merupakan sikap dan tindakan yang mendorong diri seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengetahui serta menghormati keberhasilan orang lain. 15. Gemar membaca, merupakan kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 16. Peduli lingkungan, adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang terjadi. 17. Peduli sosial, adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain yang membutuhkan. Terakhir, tanggung jawab, adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan yang utama, Tuhan Yang Maha Esa. Next. Lalu, saya Muhammad Khairul akan kembali menjelaskan mengenai poin D tentang urgensi pendidikan karakter. Jadi sebelum kita mengetahui apa saja urgensi pendidikan karakter itu, pertama-tama kita harus memahami dulu apa itu maksud dari urgensi. Jadi urgensi ini memang berasal dari bahasa Inggris, yaitu artinya adalah keadaan yang mendesak atau darurat. Berdasarkan serapan dari bahasa Inggris tersebut, urgensi pendidikan karakter berarti sebuah keharusan yang mendesak yang menyebabkan pendidikan karakter di Indonesia perlu dilaksanakan. Keharusan yang mendesak tersebut mendorong terjadinya pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia. Apabila pendidikan karakter tidak diimplementasikan, maka akan timbul berbagai permasalahan yang terjadi. Antara lain, pertama, meningkatnya kekerasan di lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat. Yang kedua, penggunaan bahasa dan kata yang tidak baku dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, terbentuknya geng-geng anak muda maupun orang dewasa yang menginisiasi tindak kekerasan di masyarakat. Yang keempat, meningkatnya perilaku yang merusak diri sendiri. Yang kelima, semakin kaburnya pedoman mengenai moral baik dan moral buruk. Yang keenam, ada menurunnya etos kerja. Yang ketujuh, rendahnya rasa hormat terhadap orang tua, guru, maupun orang lain. Yang kedelapan, ada rendahnya rasa tanggung jawab individu maupun kelompok. Yang kesembilan, ada meningkatnya budaya tindak tercela. Lalu yang terakhir, adanya rasa kebencian antar sesama.
Urgensi dilaksanakannya pendidikan karakter sebenarnya adalah untuk memperbaiki moral manusia melalui dunia pendidikan sehingga terbentuk insan yang profetik. Maksud dari insan yang profetik ini adalah individu yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, akan tetapi selalu memikirkan cara dalam memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi lingkungan di sekitarnya. Sehingga, insan dengan watak profetik yang ingin dibentuk dari pendidikan karakter ini antara lain, pertama, sadar sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dua, cinta Tuhan, tiga, bermoral, jujur, saling menghormati, tidak sombong, dan lain-lain. Yang keempat, bijaksana. Yang kelima, pembelajar sejati. Yang keenam, mandiri. Dan yang terakhir adalah kontributif terhadap kemajuan agama, bangsa, dan negaranya.